Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Sucimi dengan NPM 10121773 dan rekan saya Irgi Lutfansyah Rahmat dengan NPM 10121766. Baik, di sini kami akan mewawancarai salah satu pengusaha di bidang fashion yang sudah lama bergerak. Boleh narasumber kita Kak hari ini. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya Pak untuk mengisi tugas kuliah. Sebelumnya boleh diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Hasan, owner dari ini clothing yang insya Allah katanya mau diwawancara terkait dengan bisnis yang dijalani selama ini. Ya. Begitu ya? Ya, begitu. Langsung ke pertanyaan. Ya, sob. Kalau boleh tahu nama usahanya itu apa ya? Nama usahanya ini clothing. Ini clothing. Nama usaha di bidang fashion. Alamatnya di mana ya Pak? Alamatnya di Jalan Pesantren Komplek PPTM Blok C10 Cibabat Cimahi. Kalau boleh tahu berdirinya udah dari kapan gitu mulai dirintis? Perintisan fashion ini clothing ini dimulai sejak tahun 2019 akhir. Berarti udah agak lama juga ya Pak? Ya, alhamdulillah udah hampir 3 tahun berjalan. Kalau untuk usahanya itu ngebangunnya itu sendiri atau sama orang gitu Pak, kerjasama? Kerjasama. Kebetulan ini clothing dirintis usaha sendiri ya, dari permodalan sendiri. Alhamdulillah selama mulai dari awal modal yang kecil dan alhamdulillah sekarang sudah ada progres untuk perkembangan untuk lebih baik lagi. Kan udah lama, terus pasti kayak udah ada karyawannya atau belum? Atau sendiri? Untuk karyawan ada 2 orang. Karyawannya ada 2 orang karena kan ini bergeraknya fashion itu di online juga, jadi online sama offline, tapi dominannya di online karena namanya juga tempatnya di komplek, pasti online ya. Dominannya. Nah, sehingga untuk online membutuhkan tenaga kerja yang cukup mumpuni untuk di bidang fotonya, terus mengisi di etalase marketplace yang sudah ada begitu. Kenapa Pak bisa tertarik dengan usaha ini gitu? Kalau saya melihatnya usaha fashion itu karena bagian dari usaha pokok ya. Jadi kan ada sandang, pangan, papan. Nah, di dalamnya itu tentu ada sandang ya, termasuk fashion. Jadi fashion itu kayaknya nggak ada matinya gitu. Walaupun nanti harus ada inovasi, ya inovasinya gitu-gitu aja kalau fashion. Jadi ya kalau fashion sih jadi kayak suatu kebutuhan sesuatu kebutuhan yang harus terus terpenuhi gitu. Kalau boleh Pak, boleh lihat-lihat ke dalam? Boleh sok. Ya. Kita lanjut pertanyaannya. Ya, sok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh sedikit menyinggung soal modal nih Pak. Maksudnya kan ini udah besar juga gitu. Kayaknya modalnya tuh berapa gitu? Rata-ratanya gitu biasanya kalau modal nominal atau modal, kalau definisi modal saya mah kayaknya definisi modal mah kecil sebenarnya kalau definisi modal nominal, tapi yang paling diperkirakan
paling di angka 50 lah Oh, untuk itu cukup sampai juga. ya, Itu udah sama kayak tempat ya atau? sudah saya sama tempat 50, jadi ideal lah untuk mendirikan semacam distro atau galeri display toko fashion. Ya udah cukup gitu ya Pak ya. Pak, untuk toko ini gitu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Buka online-nya atau buka offline-nya mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oh, jam kerja ini. Ya. Iya. Kalau bisa apa sih namanya teh, kayak Bapak narik pelanggannya teh kayak gimana gitu? Kalau selain di offline kah? Online gitu. Oh, ya. Kan kalau sekarang tuh dunia online untuk menarik customer ya, untuk menarik konsumen itu dari berbagai macam dunia digital marketing tuh banyak banget ya. Jadi dari Facebook, dari Instagram, terus termasuk dari marketplace juga, yang pada akhirnya dengan sendirinya ketika si konsumen itu menemukan sesuatu yang pas gitu ya, barangnya bagus, harganya juga Pas murah, gitu ya. pas, jadi pada akhirnya menjadi konsumen militan juga, jadi konsumen jadi tetap gitu. Tetap, oh, iya. Sehingga dari mulut ke mulut ngasih tahu, jadi pada akhirnya mah begitulah ininya prosesnya. Pak, untuk berapa harga barang yang dijualnya itu berapa Pak? Kayak Rata-rata iya gitu. gitu. Rata-rata kisaran dari berapa Iya. sampai berapa? Karena ini clothing ini adalah tagline-nya best seller of original brand. Jadi best seller berarti kan penjualan yang terbaik dan original. Jadi barang original, sehingga mulai harganya itu mulai dari 50 sampai ke 1 juta juga Oh, ada. sampai 1 juta. Sampai 1 juta, Oh. bahkan 2 juta juga ada. Itu kayak di satu, misalnya baju atau celana bisa sampai 2 juta. Celana sama jaket ada. Oh, harga-harga. Jaket polo ada yang 6 juta. Oh, Mau. makin tinggi. Tinggi ya. Kalau boleh nyium lagi nih Pak, soal omset itu per hari atau per bulan gitu biasanya tiap penjualan berapa? Dihitungnya sebenarnya kalau dari hitungan pembukuan itu bisa dilihat dari harian juga ada, tapi ini diakumulasikan per bulan saja. Akumulasi per bulannya adalah untuk 2 karyawan, untuk gitu. juga kebagian juga yang membuka usahanya. Nih, Pak, untuk keuntungan itu berapa persen keuntungan yang didapat untuk setiap barangnya itu Pak? Setiap produknya. Minimal ngambil keuntungan 20% minimal. Ya sampai bisa sampai tergantung nilai barangnya, nilai kumulatif barangnya untuk keuntungan. Kan maksudnya teh kan kenapa Bapak kayak ngambil produk-produk branded gitu. Jadi kenapa nggak kayak produk lain gitu ngambil? Apa yang bikin Bapak tertarik? Karena kalau produk branded ya, jadi kalau branded itu si customernya itu udah pasti, udah jelas. Jadi iya. jadi udah jelas, kayak misalkan brand Columbia, Columbia sendiri sudah punya pangsa pasar. Jadi kita tidak harus susah-susah sih sebenarnya untuk mencari pangsa pasar brand Columbia gitu. Sehingga kalau kayak misalkan brand Uniqlo, tentu anak muda sekarang tahulah brand Uniqlo, H&M. Anak muda Kan, juga sih pada ngincar gitu branded. Zaman-zaman sekarang. Gitu. Ya begitu, karena semudah itulah kalau yang sudah branded itu. Apa yang menjadi ciri khas usaha yang dijalankan? Ciri khasnya. Ciri khas. Ciri khasnya tadi berarti Ya dari satu, kualitas barangnya original, dipastikan original branded. Kemudian harganya tidak tidak terlalu tinggi lah, masih untuk kalangan remaja menengah, juga bahkan kalangan bawah juga kalau masih, mau bisa lah gitu datang.
Kalau boleh tahu Pak, jadi ini kan brandnya nggak cuma satu gitu, banyak. Bapak ngambil barangnya tuh kayak dari mana gitu? Untuk pengambilan barang ini kebetulan ada apa namanya link lah gitu, ada orang-orang yang kebetulan bisa dapat akses ke brand-brand tertentu sehingga saya sendiri memudahkan untuk bisa PO barang-barang yang diinginkan. Oh jadi nggak cuman barang yang di sini gitu? Ya. Kalau customer maunya ini insya Allah diadain. Gitu. Terus Pak, untuk ini motivasi sama sejarahnya gimana gitu Pak, bisa terciptanya ini usaha ini? Motivasinya mah sebenarnya dari bakat sebenarnya. Bakat betulnya dulu ya suka sih di fashion, tapi yang paling awal itu mengembangkan bakat sehingga tercipta satu ya bentuk ini usaha ini gitu. Selama udah beberapa tahun berjalan nih, pernah kayak ada kendala gitu atau gimana? Kendala pasti ada. Contohnya? Terkhusus di bidang fashion online ya, karena kan kalau online itu kalau kendala yang dihadapi jelas pembeli harus betul dikenali dia sebagai pembeli yang betul-betul pembeli asli, karena kan di hari ini sangat memungkinkan banyak pembeli itu manipulasi lah gitu. Kayak kita misalkan sudah kirim barang, pembelinya baju nggak jadi bayar atau dikembalikan, itu resiko-resiko di online sebenarnya. Kalau yang nggak jadi gitu, maksudnya jadi disimpan gitu di sini ya? Kadang-kala barangnya lepas, nggak balik lagi, atau kalau yang nggak jadi ya paling balik lagi. Rugi nggak sih? Ya rugi lah. Iya. Soalnya udah dibeli sama kitanya ya. Iya. Terus Pak, untuk tips-tipsnya gitu supaya buat teman-teman sekalian gitu, biar pengen punya usaha biar bisa sebesar ini gitu, kayak Bapak gitu. Tipsnya ya untuk para milenial ya, terkhusus pada zaman ini ya, barangkali yang pertama harus memiliki keinginan. Jadi harus ada keinginan yang kuat untuk bagaimana kita bisa menciptakan pekerja gitu. Bukan saja kita bekerja, tapi bagaimana kita bisa menciptakan pekerja. Jadi keinginannya begitu, sehingga memang dari hasil pendidikan yang ditempuh rekan-rekan semua itu mestinya itu bukan untuk bekerja harusnya, tapi bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi buka bisnis sendiri gitu daripada kerja sama orang lain gitu. Paling sekian Pak pertanyaannya, paling terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk diwawancarai. Semoga lebih rame. Amin. Banyak. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih telah menonton sedikit video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.